masing-masing. Dari kita sudah menyampaikan materinya, sekarang tiba waktunya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kita nih, Pak Imam udah dari tadi angkat tangan, mohon maaf Pak Lajudin angkat tangannya ditahan dulu, terus kemudian nanti sekarang kita akan baru masuk sesi tanya jawab ke penanya pertama Pak Lajudin. Udah langsung ya Bu ya? Mau menyampaikan pertanyaannya terkait ya. Kita nanti tadi kita sudah sepakat bahwa semua materi disampaikan dulu baru kita akhiri dengan sesi tanya jawab. Kepada Pak Lajudin silakan mengajukan pertanyaannya kepada 3 pemateri kita. Pak Lajudin. Alhamdulillah, saya sebenarnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hanya ragu istilahnya Bu, saya masih kurang paham. Apa itu DRB, apa itu SRB? Mana yang lebih baik antara SRB sama DRB? Itu Bu, mohon penjelasannya. Mudah-mudahan kalau saya mungkin udah lambat lah ya, mudah-mudahan yang lain bisa sampai SRB DRB itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik Pak, SRB maupun DRB semuanya sama-sama baik. Ini kebetulan Pak Nur Jamalnya tadi sudah pamit dari ruangan kita karena ada kegiatan lainnya. Kan Bapak Ibu pemateri yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Lajudin. Baiknya mana SRB maupun DRB, semuanya baik. Silakan perwakilan dari ketiga pembicara kita untuk menjawab pertanyaan dari Pak Lajudin. Ya, boleh izin saya menjawab ya. Lanjut Pak Imam. Berbagi itu indah. Oke, silakan Pak Imam, dijawab dulu pertanyaan dari Pak Lajudin. Ya, jadi gini Pak Lajudin, jadi masalah istilah sahabat rumah belajar ataupun duta rumah belajar itu, kalau sahabat rumah belajar itu kan kita yang sampai level 4. Level 4 itu satu provinsi jumlahnya ada 30, nanti disaring lagi menjadi 5 orang ya. Ya, insya Allah Bu ini termasuk ke 5-nya, yang nomor 5. Luar biasa. Setelah disaring ke 5 nanti jadi tinggal 1 orang Pak. Tinggal 1 orang untuk menjadi DRB, untuk menjadi duta rumah belajar. Nah, itu 1 orang yang duta rumah belajar ini ya seperti Pak Nur Jaman ini. Nah, tahun ini insya Allah namanya bukan duta rumah belajar tapi duta teknologi. Oke, terima kasih Pak Imam. Jelas, mudah-mudahan kita semua sampai. Begitu penjelasannya Pak Imam, Pak. Kayaknya kami yang berdiskusi nih. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa DRB ya. DRB. Iya. Lanjut Bu. Betul, ya. Memang betul Pak, sepengetahuan saya memang 3 orang hebat yang ada di sini, mereka adalah 30 besar SRB di Provinsi Kepulauan Riau dan kebetulan sama-sama berada di Bintan. Jadi mereka akan bersaing secara sehat ya, untuk nantinya bisa menjadi 5 besar dulu ya, kalau nggak salah 5 besar dulu untuk nantinya menjadi kandidat DRB Duta Rumah Belajar, atau tadi sudah dibocorkan juga oleh Kang Nur Jaman, sekarang namanya mungkin ganti menjadi Duta Teknologi Kemdikbud. Kita doakan, kita berharap semua bahwa orang-orang hebat dari Bintan ini bisa menjadi salah satunya yang akan masuk menjadi Duta Teknologi Kemdikbud. Amin. Amin. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya, menyimpan penasaran dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi. Saya persilakan untuk raise hand kemudian menyampaikan pertanyaannya. Saya persilakan. Atau jangan-jangan ini materi yang sudah disampaikan oleh 3 pemateri kita sudah sangat tercerahkan, sudah sangat jelas. Jadi sampai kawan-kawan yang hadir dalam ruang belajar kita tuh udah cukup paham, dan nantinya setelah ini selesai udah langsung buka rumah belajarnya, udah langsung buka TMM-nya, sudah langsung melakukan praktek baiknya dalam melakukan pembelajaran TIK di sekolahnya masing-masing. Oke, sekali lagi kami persilakan untuk bertanya. Ini alhamdulillah sudah bergabung dengan kita ada sekitar 27 orang.
dikurangi 3 pembicara dan saya sekitar ada 23 orang hebat yang sudah bergabung di sini. Terima kasih sudah bergabung menjadi pendukung utama dari rekan-rekan kita yang sedang berjuang untuk nantinya menjadi seorang duta teknologi Kemdikbud. Oke. Ini kawan dari Bu Devi tadi kalau nggak salah. Sebenarnya tadi banyak Ada PP-nya juga. di tengah jalan. Ya silakan Pak Suryanto. Oke, Ya Pak Suryanto. mengingatkan saja, silakan absen ada sudah di linknya sudah disampaikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu minta tolong absen sebagai kami untuk kegiatan ini, Bapak Ibu. Nanti ya. Untuk mengingatkan mengisi absen aja. Sidang terhadir tersebut yang aneh ini dan support kita terhadap kawan yang sedang berjuang menuju ke tahapan berikutnya dalam proses pembatik. Semoga bisa meraih yang Dwi dan ada Pak Suharyanto. Silakan. Oke, Bu Devi sudah raise hand. Bu Devi ini kalau nggak salah dari SLB Negeri Kijang nih. Bu Devi Masyaroh, silakan. Kalau ada yang mau ingin ditanyakan, saya persilakan. Boleh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya kuat, boleh kan biar kita tahu mana cantiknya Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya mau bertanya tentang Merdeka Belajar nih, tadi aplikasi Merdeka Belajar. Saya sudah memakai aplikasi itu, namun di dalam perangkat ajar untuk anak SLB masih ini ya Bu ya, masih sangat terbatas ya Bu ya. Saya sudah memahami perangkat ajarnya itu, tapi untuk dan memahami aplikasinya dalam perangkatnya ajar itu buku dan bahan ajarnya untuk anak SLB masih sangat terbatas dan belum dapat diakses sama sekali, belum ada gitu. Jadi kami yang di SLB ini sangat bingung karena untuk memakai aplikasi itu kita sudah gunakan tapi di dalamnya tidak ada gitu. Saya mau bertanya, itu dalam perangkat ajar itu gimana kita untuk akses anak yang untuk SLB ini Bu? Oke. Oke, sudah Ibu. Bu Devi. Oke, suara Bu Devi putus-putus, mungkin ada tapi bisa kita dengar dengan bisa kita simpulkan ya. Bu Devi ini beliau dari SLB Negeri Kijang ya Bu Devi ya. Ya. Sebagai guru SLB, beliau ketika masih semua belajar masih mengalami kendala kesulitan bahwa masih terbatas materi dan bahan ajar untuk guru-guru yang ada di SLB seperti itu ya. Mungkin dari ketika pembicara kita mungkin ada yang mau memberikan jawaban masukan apa terhadap Bu Devi. Saya persilakan. Saya dulu ya, nanti disambung Bu Dwi. Baik, Bu Devi, terima kasih. Ya, silakan. Untuk ini Bu, untuk di PMM itu kan terbatas, masih beberapa materi dari SD, SMP, SMA semuanya masih terbatas. Nah, sebenarnya kita diundang, semua guru-guru di Indonesia semuanya diundang untuk bergabung di RKMM namanya, Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar. Nah, tapi di ruang kolaborasi tersebut kita memang harus mendaftar dulu sebagai konten kreator ya, seperti itu. Karena
materi-materi ini kan tetap juga nanti dari guru-guru juga yang mengisi. Mungkin dari sebagian besar dari teman-teman dari SLB masih sedikit atau masih belum ada yang berkontribusi banyak di RKMM. Ini peluang besar nih untuk Bu Devi nih. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di RKMM itu untuk menjadi kontributor ya, menjadi kontributor di RKMM. Ibu, ketika kita mendaftar sebagai kontributor nanti kita bisa mengupload karya-karya kita, baik buku, modul ajar, dan video pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu mungkin inilah peluang kita, karena memang kan tadi tujuannya PMM itu selain hanya menyediakan konten untuk kita belajar sebagai guru untuk belajar, kita juga bisa berbagi gitu. Itu sih Bu, lebih tepatnya. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih banyak ya, guru-guru di SLB, atau SD dan SMP, SMA semuanya yang berkontribusi di PMM ini sebagai di RKMM, ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Begitu Ibu Okti, Ibu Devi. Ya, terima kasih jawabannya Pak Imam ya. Justru mungkin dengan keterbatasan ini memanggil Bu Devi untuk menjadi seorang kontributor di PMM maupun di rumah belajar ya Bu Devi. Bu Devi siap untuk menjadi kontributor? Insya Allah Bu. Sehingga kegelisahan Ibu dengan keterbatasan materi yang ada terjawab ya. Silakan Ibu dengan kreativitas Ibu, dengan inovasi Ibu membuat materi pembelajaran yang nantinya bisa dimasukkan karena memang ke dalam PMM maupun rumah belajar. Karena memang seperti kita ketahui bersama, PMM dan rumah belajar ini adalah gotong royong dari semua guru hebat yang ada di Indonesia untuk berbagi praktik baik, untuk membagikan ilmunya untuk bisa digunakan oleh guru-guru yang ada dari guru untuk guru. Oke, mungkin ada tambahan jawaban lagi dari Pak Suharyanto maupun Bu Dwi Nur Hasanah. Oke Bu, sedikit untuk pertanyaan dari Bu Devi tadi. Atau sepertinya Pak Suharyanto nih baru masuk lagi, Pak Suharyanto. Oke Bu Dwi, sedikit menambahkan. Oke, silakan Bu Dwi. Oke, jadi seperti tadi ya Bu Devi yang sudah dijelaskan oleh Pak Imam dan juga Bu Oki. Silakan Bu Dwi. Ya, pada dasarnya baik itu Merdeka Mengajar PMM ataupun rumah belajar, yang ada di dalam itu adalah semua dari kontribusi guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Kalau di rumah belajar mungkin kontennya sudah sedikit lebih banyak karena sudah diluncurkan lebih dulu. Nah, di PMM ini kan kita memang masih baru, jadi memang kontributornya masih sedikit. Seperti yang disampaikan Bu Oki tadi, semoga ini menjadi pemicu untuk kita bersama untuk bisa menjadi kontributor. Jadi untuk bisa menjadi kontributor di PMM, itu kita harus mendaftar di ruang kolaborasi. Nah, setelah proses pendaftaran, kemudian itu nanti akan ada pelatihan dari Kemdikbudnya. Kemudian ketika sudah dinyatakan lulus, baru kita bisa melakukan kontribusi di PMM-nya. Semangat untuk kita semua bersama, semoga kita guru-guru hebat ini bisa menjadi kontributor, saling berbagi, baik itu di rumah belajar maupun di platform Merdeka Mengajar. Oke, baik Bu Oki. Cukup. Oke, terima kasih jawabannya Bu Dwi. Gimana Bu Desi? Sudah mendapatkan jawaban terbaik dari pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi? Bu Desi? Ya, semoga jawabannya bisa sudah bisa dan kemudian setelah itu harapannya Bu Devi terpicu dan terpacu kontributor ya. Oke Bu, siap. Iya Pak. Boleh nampilkan PowerPoint. Pak Imam. Ya, nampilkan RKMM ya, tampilannya seperti apa. Oke, silakan. Baik Bapak Ibu, di sini saya RKMM ya.
melakukan koordinasi Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu bisa berkontribusi di sini untuk bahan ajar, modul ajar, dan modul proyek. Tapi ya syaratnya kita harus mendaftar dulu. Ya, boleh sebagai institusi, kalau kita sendiri, PTNM. Bapak Ibu kita mendaftar sebagai individu atau guru atau pendidik. Oke, pelajari cara ya, baru kemudian mulai kontribusi. Singkat saja. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, apa formulirnya lalu kita bisa mau mendaftar tinggal Hari ini. Ya, bagaimana lima materi yang disebutkan baik nggak ada hilang. Oke, siap Bapak. Oh, ada nih Boki, Ibu Maya. Kesempatan yang Ibu Maya monitor. Ya.
Aman Bu, aman ya aman. Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya pingin apa ya? Oke. Karena kita sama-sama dari IPA Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok. Oh iya baik Bu Oki, benar. Terima kasih promosinya. Sepertinya cukup Bu. Sepertinya cukup nih Bu Oki.
Oke. Baik, sudah cukup. Sedikit, Bu Oki, sedikit. Udah, oke. Oke. Baik, Bapak Ibu, sedikit promosi. Nanti insya Allah di jam 2 siang sampai jam 4, insya Allah saya juga akan membagikan praktik baik. Nah, di sini saya berkolaborasi dengan Ibu Sally Apriliana sebagai SRB Kepri 2020 dan juga berkolaborasi dengan komunitas Sel Bintan. Saya akan mungkin jika Bapak Ibu tertarik, saya akan membagikan tentang membuat multimedia pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint dan iSpring. Oke, untuk webinarnya sendiri bisa diakses melalui platform Merdeka Mengajar di komunitas Sel Bintan. Oke, terima kasih Bu Oki. Saya kembalikan. Bu Oki.
Oke, baik. Belajar, berbagi, dan berkolaborasi itu sangatlah indah. Mari kita sama-sama untuk terus memicu diri sendiri untuk terus belajar dan membagikan apa yang kita miliki kepada teman-teman kita, khususnya yang ada di Bintan. Terakhir dari kata, satu langkah kecil dari kita untuk pendidikan yang lebih baik di Bintan. Oke, Bu Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Siti.